Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Semoga sehat selalu. Yang kedua yaitu agama Buddha. Kelanjutan dari kemarin, agama Hindu. Kita mengenal agama Buddha. Agama Buddha merupakan perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya merupakan sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Awal agama Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan yang bernama Siddhartha Gautama. Agama Buddha pertama kali ditemukan melalui pemikiran Weda, India yang diajarkan oleh Buddha Gautama. Agama Buddha ini berkembang di negara India seperti agama Hindu. Dalam sejarah agama Buddha dapat diketahui peranan penting tokoh utamanya yaitu Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama lahir tahun 563 sebelum Masehi. Ia adalah putra Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya Dewi, keturunan dari Raja Kapilawastu dari Nepal. Seorang guru agama atau Brahmana yang bernama Asita, yaitu Brahmana Asita, itu mengatakan bahwa Siddhartha akan menjadi seorang pendeta besar. Ketika orang tua Siddhartha mendengar perkataan tersebut, mereka berusaha agar ramalan tersebut tidak terwujud. Karena Raja Suddhodana menginginkan anaknya yang bernama Siddhartha ini menjadi Maha Raja dunia, yaitu rajanya raja. Untuk itu, kedua orang tuanya memberikan segala kehidupan yang mewah kepada Siddhartha. Agar perkataan Brahmana Asita yang meramalkan Siddhartha akan menjadi pendeta besar tidak terwujud, itu orang tuanya memberikan segala kehidupan yang mewah kepada Siddhartha. Akan tetapi Siddhartha menolak pemberian tersebut dan lebih memilih untuk berkelana. Menurut sejarah, pada saat Siddhartha keluar istana, ia melihat fenomena kehidupan masyarakat di luar istana. Ia merasa terkejut karena belum pernah menyaksikan hal tersebut sebelumnya. Siddhartha melihat beberapa fakta kehidupan, yaitu orang sakit, orang mati, orang suci, dan orang tua renta. Melihat fenomena tersebut, Siddhartha kemudian merenungkan hal tersebut. Sejak peristiwa tersebut, Siddhartha mengalami kondisi jiwa yang tidak biasanya. Ia kemudian lebih banyak memikirkan apa arti kehidupan, dan semua manusia pasti merasakan sakit usia tua, kemudian mengalami kematian. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, akhirnya ia menyimpulkan bahwa hanya kehidupan yang suci yang akan memberikan ketenangan. Dan itulah jawaban dari pertanyaan yang ia pikirkan sebelumnya. Karena Siddhartha ingin menjadi manusia yang suci, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan istana. Ia pun pergi meninggalkan istana untuk bertapa.
Siddhartha kemudian bertapa di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Dalam kondisi bertapa tersebut ia mendapatkan pencerahan yang tidak jelas asalnya. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi dalam usia 31 tahun. Kemudian Pangeran Siddhartha ini mencapai penerangan agung atau pencerahan sejati dan menjadi Buddha di Buddha Gaya atau Bodh Gaya di kota Bodh Gaya pada usia 35 tahun di tahun 588 sebelum Masehi. Buddha Gautama berkelana menyebarkan dharma selama 45 tahun lamanya kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Kemudian Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon sala di Kasinagara memberikan khotbah dharma terakhir kepada siswa-siswanya lalu parinibbana. Buddha Gautama parinibbana itu adalah wafat, meninggal di Kusinara pada usia 80 tahun di tahun 543 sebelum Masehi. Agama Buddha itu mempunyai kitab suci yaitu Tripitaka yang berarti 3 keranjang, yaitu Abhidharma Pitaka, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka. Abhidharma Pitaka yang berisi tentang filosofi agama. Kemudian Sutta Pitaka yang berisi tentang kumpulan pidato, pokok-pokok atau ajaran Sang Buddha. Selanjutnya Vinaya Pitaka yang berisikan tentang aturan-aturan yang mencakup kehidupan manusia. Dalam tradisi agama Buddha, kehidupan merupakan kesengsaraan. Sama halnya dengan ajaran Hindu, kesengsaraan tersebut diakibatkan dari nafsu yang menguasai manusia. Kesengsaraan manusia dapat dihilangkan dengan cara menahan hawa nafsu. Adapun cara untuk mengekang nafsu tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan beberapa hal, yaitu berniat dan berbuat baik, kemudian berpikir baik, memperhatikan hal-hal yang baik, kemudian berkata-kata yang baik, tidak berlebih-lebihan, kemudian makan dan minum yang baik, dan bersemedi dengan baik. Dalam perkembangannya, agama Buddha mengalami perpecahan. Perpecahan tersebut terjadi setelah wafatnya Buddha Gautama. Agama Buddha terbagi menjadi 2 aliran besar, yaitu aliran Hinayana dan aliran Mahayana. Perpecahan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pandangan. Aliran Hinayana memiliki arti kendaraan kecil. Dalam aliran itu, aliran individu manusia diwajibkan berusaha sendiri untuk menggapai nirwana atau surga. Aliran Hinayana bersifat lebih tertutup dan hanya sekedar mengejar pembebasan dari diri sendiri. Para sangga hanya berasal dari kalangan biksu dan biksuni yang berada di wilayah wihara. Para pengikut aliran ini lebih banyak menyebari di daerah Sri Lanka, Myanmar, dan Thailand. Aliran Hinayana disebut juga dengan aliran Theravada yang berarti ajaran sesepuh
atau nenek moyang. Sedangkan aliran Mahayana berarti kendaraan besar. Sifat dari aliran Buddha ini lebih terbuka, sebab dalam aliran ini diajarkan pembebasan dari diri sendiri dan pembebasan orang lain. Aliran ini memberikan hak kepada umatnya untuk menjadi sangga selama ia sanggup menjalankan ajaran Buddha. Aliran Mahayana lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan saling menolong sesama manusia untuk mencapai nirwana. Aliran ini banyak menyebar di wilayah Tibet, Indonesia, Jepang, dan Cina. Tripitaka, kitab suci Tripitaka itu mengacu atau berpedoman pada Weda, yaitu kitab suci agama Hindu. Jadi agama Buddha ini adalah agama kelanjutan daripada Hindu. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut besok lagi. Sekian, terima kasih, salam sehat.